Oke, baik. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Teresia Cynthia Norasari. Di sini saya sebagai host. Kami akan membahas tentang kepuasan dan kualitas kehidupan kerja. Di sini sudah ada beberapa narasumber yang saya undang. Mereka adalah mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana dari jurusan Kesehatan Lingkungan dan Keselamatan Kerja. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada kakak-kakak sekalian untuk memperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Umi Syarifah Saputri. Baik, perkenalkan nama saya Madariska Baunsele. Baik, perkenalkan nama saya Oliva Maria Dedepi. Baik, perkenalkan nama saya Johan Primar Kongange. Baik, terima kasih sudah memperkenalkan dirinya. Baik, di sini kita akan membahas, yaitu yang pertama terkait dengan kepuasan kerja. Saya akan memberikan sedikit gambaran umum terkait dengan kepuasan kerja. Kepuasan kerja itu merupakan suatu tingkatan emosi yang positif dan menyenangkan individu. Ada juga beberapa teori-teori yang ada pada kepuasan kerja, serta cara mengukurnya, dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi terkait dengan kepuasan kerja itu sendiri. Baik, untuk lebih memperjelas terkait dengan kepuasan kerja itu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Kakak Umi dan Kakak Madariska, yaitu pertanyaan yang pertama, menurut Kakak Umi, apa yang dimaksud dengan kepuasan kerja? Kepuasan kerja itu suatu tingkat emosi yang positif dan menyenangkan individu. Dengan kata lain, kepuasan kerja adalah suatu hasil perkiraan individu terhadap pekerjaan atau pengalaman positif dan menyenangkan dirinya. Oke, baik. Terima kasih, Kakak. Untuk Kakak Mada, mungkin ada yang ingin ditambahkan dari jawaban Kakak Umi? Oke, baik. Mungkin saya akan menambahkan jawaban dari Kakak Umi, di mana kepuasan kerja ini memiliki 3 dimensi, yaitu yang pertama, kepuasan kerja merupakan respon dan emosional terhadap situasi pekerjaan, dan yang kedua itu kepuasan kerja sering ditentukan oleh seberapa baik hasil memenuhi atau melampaui harapan. Dan yang ketiga itu kepuasan kerja merupakan beberapa sikap yang berhubungan dengan karakteristik pekerjaan, yaitu pekerjaan, gaji, peluang promosi, supervisi, dan rekan kerja. Oke, baik. Terima kasih untuk Kakak Mada. Selanjutnya pada pertanyaan yang kedua, apa sajakah teori-teori yang terdapat pada kepuasan kerja? Kepada Kakak Umi, saya persilahkan. Baik, untuk teori-teori yang ada pada kepuasan kerja, yang pertama teori keadilan. Di dalam teori keadilan ini ada 4 komponen utama dalam teori ini, yaitu input, outcome, comparison, person, dan equity. Nah, yang pertama input itu adalah semua nilai yang diterima pegawai yang dapat menunjang dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang kedua outcome adalah semua nilai yang diterima pegawai yang diperoleh setelah dia melakukan pekerjaannya. Yang berikutnya comparison person adalah seorang pegawai dalam organisasi yang sama. Nah, yang berikutnya jika terjadi ketidakadilan atau inequity dapat dua kemungkinan, yaitu over comparison inequity dan under compensation inequity. Yang berikutnya teori perbedaan. Nah, untuk mengukur kepuasan kerja dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara lain hal yang seharusnya dengan kenyataan yang dirasakan oleh pegawai. Yang berikutnya teori pemenuhan kebutuhan. Kerja pegawai tergantung pada terpenuhnya atau tidak terpenuhnya pegawai. Pegawai akan merasa puas apabila ia mendapatkan sesuatu yang dibutuhkannya. Makin besar kebutuhan yang pegawai tersebut terima, maka semakin puas pegawai tersebut dalam melakukan pekerjaannya. Oke, baik. Terima kasih Kakak Umi. Untuk Kakak Mada, mungkin ada yang ingin ditambahkan dari jawaban Kakak Umi? Oke, baik. Mungkin saya akan mencoba menambahkan beberapa teori
tentang kepuasan kerja, di mana ada pun teori mengenai pandangan kelompok. Teori ini mengatakan bahwa kepuasan kerja bukan bergantung kepada pemenuhan kebutuhan saja, tetapi sangat bergantung pada pandangan dan pendapat kelompok yang oleh para pegawai dianggap sebagai kelompok acuan. Adapun teori motivasi dua faktor, menurut two-factor theory of motivation dari Herzberg, mengatakan bahwa ada dua faktor yang dapat menyebabkan kepuasan dan ketidakpuasan pegawai, yaitu maintenance factor dan motivational factor. Di mana maintenance factor ini adalah faktor-faktor pemeliharaan yang berhubungan dengan manusia yang ingin memperoleh ketentraman badania. Selanjutnya, motivational factor itu merupakan faktor motivator yang menyangkut kebutuhan psikologi seseorang, yaitu perasaan sempurna dalam melakukan pekerjaan. Adapun teori mengenai teori pengharapan, di mana teori pengharapan ini dikembangkan oleh Viktor Fromm dan kemudian diperluas lagi oleh Porter dan Lawler, di mana Fromm menjelaskan bahwa motivasi merupakan sebuah produk dari cara seseorang menginginkan sesuatu dan penaksiran seseorang tersebut memungkinkan adanya aksi tersebut yang akan menuntunnya. Oke, baik. Terima kasih Kakak Mada. Kita lanjut pada pertanyaan yang ketiga. Bagaimanakah caranya untuk mengukur kepuasan kerja seseorang? Kepada Kakak Umi, saya persilahkan. Baik, menurut saya cara untuk digunakan untuk mengukur kepuasan kerja ini terdiri antara lain yang pertama pendekatan single global rating, yaitu mengukur tingkat kepuasan kerja yang dilakukan pada masing-masing aspek atau faktor pekerja secara utuh. Yang kedua, pendekatan summation score, yaitu mengukur tingkat kepuasan kerja yang dilakukan dengan cara menjumlahkan skor kepuasan atas faktor-faktor pekerja atau aspek kerja, sehingga nantinya akan diperoleh nilai kepuasan total kerja seorang pegawai tersebut. Oke, baik. Terima kasih untuk Kakak Umi. Apakah dari Kakak Mada ingin menambahkan jawaban dari Kakak Umi? Oke, baik. Saya akan mencoba untuk menambahkan jawaban dari Kakak Umi mengenai cara untuk mengukur kepuasan kerja, di mana ada 3 macam skala yang digunakan dalam mengukur kepuasan kerja itu. Yang pertama itu indeks deskripsi jabatan, di mana dengan memakai skala ini, yaitu cara penggunaannya itu diajukan pertanyaan kepada karyawan mengenai pekerjaan atau jabatannya yang mencakup tingkat kepuasan terhadap pekerjaan, pengawasan, upah, promosi, dan rekan kerja. Dengan memakai cara ini, maka akhirnya dapat diketahui tingkat kepuasan karyawan. Yang kedua itu dengan menggunakan Minnesota Certification Questionnaire, di mana skala ini berisi tanggapan yang mengharuskan karyawan untuk memilih salah satu dari alternatif jawaban. Misalnya sangat baik, sangat puas, sangat tidak puas, puas, netral, atau sangat puas. Berdasarkan jawaban tersebut ini, maka dapat kita ketahui tingkat kepuasan kerja karyawan. Yang ketiga itu dengan menggunakan PACE Job Certification Scale, di mana skala ini terdiri dari gambar-gambar wajah yang mulai dari gambar wajah yang sangat gembira, netral, cemberut, dan sangat cemberut, di mana karyawan diminta untuk memilih gambar-gambar ekspresi wajah yang sesuai dengan kondisi pekerjaan yang dirasakan. Dengan menggunakan skala yang ketiga ini, maka kepuasan kerja dapat diketahui dari pilihan gambar oleh karyawan. Oke, baik. Terima kasih Kakak Mada untuk jawabannya. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya terkait tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Kepada Kakak Umi, saya persilahkan. Baik,
Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja terdiri atas yang pertama usia. Usia di sini merupakan di mana ketika para pegawai makin bertambah lanjut usianya, maka mereka cenderung sedikit lebih puas dengan pekerjaan yang mereka kerjakan. Pegawai yang lebih muda cenderung ini kurang puas karena berpengharapan tinggi, kurangnya penyesuaian dan berbagai hal yang dirasakan. Yang berikutnya tingkat pekerjaan. Tingkat pekerjaan ini di mana orang-orang dengan pekerjaan pada tingkat lebih tinggi cenderung merasa lebih puas dengan pekerjaan yang mereka kerjakan. Mereka biasanya memperoleh gaji dan kondisi kerja lebih baik, dan pekerjaan yang dilakukan memberikan peluang untuk mereka lebih puas lagi. Oke, baik. Terima kasih Kakak Umi. Untuk Kakak Mada, apakah ada yang ingin ditambahkan? Baik, saya akan mencoba menambahkan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kepuasan kerja itu. Pada saat organisasi semakin besar, ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa kepuasan kerja cenderung agak menurun apabila tidak diambil tindakan atau perbaikan untuk mengimbangi kecenderungan itu. Oke, baik. Terima kasih untuk Kakak Mada dan Kakak Umi yang telah menjawab pertanyaan terkait dengan kepuasan kerja. Yang selanjutnya kita akan membahas terkait dengan kualitas kehidupan kerja. Baik, saya akan menjelaskan secara umum dulu terkait dengan kualitas kehidupan kerja. Kualitas kehidupan kerja merupakan suatu pendekatan sistem manajemen atau cara pandang organisasi yang bertujuan untuk melakukan peningkatan kualitas kehidupan kerja pada karyawan. Terdapat juga beberapa faktor yang mempengaruhinya. Ada juga penyebab akibat rendahnya kualitas tenaga kerja dan juga dampak-dampak akibat dari rendahnya kualitas kehidupan kerja itu sendiri. Oke, baik. Untuk lebih diperjelas, maka saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Kakak Oliva dan Kakak Marco terkait dengan kualitas kehidupan kerja. Baik, kita langsung saja. Pertanyaan yang pertama yaitu terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan kualitas kehidupan kerja itu sendiri? Kepada Kakak Oliva, saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa itu kualitas kehidupan kerja. Jadi, kualitas kehidupan kerja atau quality of work life merupakan suatu pendekatan sistem manajemen atau cara pandang organisasi yang bertujuan untuk melakukan peningkatan kualitas kehidupan karyawan dan lingkungan kerja dengan cara yang simultan dan berkesinambungan. Oke, baik. Terima kasih Kakak Oliva. Untuk Kakak Marco, apakah ada yang ingin ditambahkan dari jawaban Kakak Oliva? Ya, baik. Yang saya tambahkan dari Kakak Oliva, yang pertama, ini kualitas kehidupan kerja dapat dijalankan dengan memberikan perasaan aman dalam bekerja, kepuasan kerja, menghargai dalam kepuasan kerja, dan tercipta suatu kondisi untuk tumbuh dan berkembang sehingga meningkatkan harkat dan martabat. Oke, baik. Terima kasih untuk Kakak Marco. Pertanyaan yang selanjutnya adalah terkait tentang faktor atau indikator yang terdapat pada kualitas kehidupan kerja. Kepada Kakak Oliva, saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi kualitas kehidupan kerja menurut Kasiwain pada tahun 2001. Ia mengemukakan 3 indikator dalam kualitas kehidupan kerja, yaitu yang pertama, sistem imbalan yang inovatif, artinya bahwa imbalan yang diberikan kepada karyawan memungkinkan untuk memuaskan berbagai kebutuhannya sesuai dengan standar hidup karyawan yang bersangkutan
dan sesuai dengan standar penggunaan dan pengupahan dan penggajian yang berlaku di pasaran kerja. Oke, baik, terima kasih Kakak Oliva. Untuk Kakak Marco, apakah ada yang ingin ditambahkan dari jawaban Kakak Oliva? Ya baik, yang saya tambahkan dari saudari Oliva, yang pertama, lingkungan kerja. Artinya, tersedia lingkungan kerja yang kondusif, termasuk dalam penetapan jam kerja, peraturan yang berlaku, kepemimpinan, serta lingkungan fisik. Yang kedua, restrukturisasi kerja, yaitu memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mendapatkan pekerjaan yang tertantang dan kesempatan yang lebih luas untuk pengembangan diri. Oke, baik, terima kasih Kakak Marco. Kita lanjut pada pertanyaan yang berikut terkait dengan apa yang menyebabkan rendahnya kualitas tenaga kerja serta apa dampak dari rendahnya kualitas kehidupan kerja itu sendiri. Kepada Kakak Oliva, saya persilahkan. Baik, saya akan menjawab tentang penyebab rendahnya kualitas tenaga kerja. Terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama, rendahnya tingkat penguasaan teknologi, yang kedua, terbatasnya fasilitas infrastruktur, dan yang ketiga adalah kemampuan bekerja yang masih rendah. Oke, baik, terima kasih Kakak Oliva. Untuk Kakak Marco, apakah ada yang ingin ditambahkan? Yang saya tambahkan, dampak dari kualitas kehidupan kerja yang rendah. Ada 3 bagian. Yang pertama, barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan kurang memuaskan. Yang kedua, banyaknya pengangguran. Yang ketiga, barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu perusahaan memiliki daya saing yang rendah. Oke, baik. Terima kasih untuk Kakak Marco, Kakak Umi, Kakak Oliva, dan juga Kakak Mada yang telah bersedia menjawab beberapa pertanyaan yang saya berikan terkait dengan kepuasan kerja dan kualitas kehidupan kerja. Jadi di sini dapat saya simpulkan bahwa kepuasan kerja merupakan suatu tingkatan emosi yang positif dan menyenangkan individu. Ada beberapa teori kepuasan kerja, yaitu teori keadilan, teori perbedaan, teori pemenuhan kebutuhan, teori pandangan kelompok, teori motivasi 2 faktor, dan juga teori pengharapan. Untuk mengukur kepuasan kerja, menggunakan pendekatan single global rating dan juga pendekatan summation score. Dan terdapat juga macam-macam skala yang digunakan untuk mengukur kepuasan kerja, yaitu indeks deskripsi jabatan, mention certification questionnaire, dan juga face job certification scale. Terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, yaitu usia, tingkat pekerjaan, dan ukuran organisasi. Untuk kualitas kehidupan kerja, itu merupakan suatu pendekatan sistem manajemen atau cara pandang organisasi yang bertujuan untuk melakukan peningkatan kualitas kehidupan kerja suatu pada karyawan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu imbalan yang inovatif, lingkungan kerja, dan juga restrukturisasi kerja. Terdapat juga penyebab yang menyebabkan rendahnya kualitas tenaga kerja, yaitu rendahnya tingkat penguasaan teknologi, terbatasnya fasilitas infrastruktur, dan kemampuan bekerja yang masih rendah. Dan terdapat juga beberapa dampak yang terjadi akibat rendahnya kualitas kehidupan kerja itu sendiri. Oke, baik. Terima kasih kepada kakak-kakak yang telah bersedia untuk hadir. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Semoga ini bisa bermanfaat kepada semua orang. Terima kasih.